puasa. Setiap tahun, umat Islam bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan yang memiliki keutamaan yang agung. Berpuasa pada bulan tersebut merupakan salah satu dari rukun-rukun Islam. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa." Al-Baqarah 183. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Berpuasa di bulan Ramadan. Dalam hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal anak Adam akan dilipat gandakan pahalanya. Satu kebaikan dibalas antara 10 sampai 700 kali lipat, kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Orang yang berpuasa telah meninggalkan syahwat dan makanannya dengan niat taat kepadaku. Karena itu, bagi orang yang berpuasa ada 2 kegembiraan. Kegembiraan saat ia berbuka dan kegembiraan saat ia berjumpa dengan Robnya. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum dari minyak kasturi. Para ulama mendefinisikan puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan mendatangi istri sejak terbit matahari sampai terbenam dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah puasa terbagi 2, yaitu pertama, puasa wajib. Puasa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi setiap muslim, yaitu puasa Ramadan dan nazar seorang untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau puasa kafarat, penebus kesalahan. Kedua, puasa sunnah. Semua jenis puasa yang dianjurkan oleh syariat, seperti puasa Senin Kamis, puasa 3 hari setiap bulan, tanggal 13, 14, dan 15 bulan Qamariyah, puasa Asyura tanggal 10 Muharram, puasa 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, dan puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Masuknya bulan Ramadan ditandai dengan ru'yah, melihat bulan. Apabila bulan telah terlihat pada tanggal 29 Sya'ban misalnya, maka berarti telah masuk bulan Ramadan. Namun jika tidak terlihat karena belum muncul atau terhalang awan atau cuaca mendung, maka bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, puasa dan berbukalah ketika kalian telah melihat bulan, dan jika terhalang oleh awan, maka sempurnakanlah bulan tersebut menjadi 30 hari. Puasa hanya diwajibkan kepada orang yang telah baligh, berakal, dan mampu mengerjakannya. Niat merupakan salah satu bagian terpenting dalam puasa. Diwajibkan meniatkan puasa sejak awal malam jika puasanya termasuk puasa wajib. Adapun puasa sunnah tidak wajib berniat dari awal malam. Sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepadaku suatu hari, "Ya Aisyah, adakah sesuatu yang dapat aku makan pagi ini?" Aku menjawab, "Tidak ada ya Rasulullah." Lalu beliau bersabda, "Kalau begitu aku berpuasa hari ini." Rukun kedua dari rukun-rukun puasa adalah menahan diri
dari semua hal yang membatalkan puasa, sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam hari. Al-Baqarah 187. Jika seseorang berbuka puasa karena ia mengira matahari telah terbenam, atau ia menyangka matahari belum terbit dan ternyata persangkaannya itu keliru, maka ia tidak wajib mengganti puasanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak ada dosa bagimu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Ahzab ayat 5. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan umatku karena tidak sengaja, atau karena lupa, atau karena dipaksa melakukannya. Hal-hal yang termasuk dibolehkan saat berpuasa: mandi atau berendam dengan maksud untuk menyegarkan badan, menelan ludah dan dahak, mencicipi makanan dengan lidah selama tidak sampai masuk ke tenggorokan, mencium wewangian atau pengharum ruangan, menggunakan siwak bagi orang yang berpuasa, basah maupun kering, dan perlu berhati-hati sehingga tidak ada sesuatu yang masuk ke tenggorokan. Sunnah-sunnah puasa: makan sahur. Sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya sahur itu membawa berkah. Keberkahan sahur tidak tergantung pada banyaknya makanan yang dimakan, namun ia juga bisa dengan makanan yang sedikit, walaupun hanya segelas air minum. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, makan sahur penuh dengan berkah, maka jangan kalian lalaikan walaupun hanya sekedar minum segelas air. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Disunnahkan mengakhirkan sahur sampai mendekati waktu azan subuh. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, ia berkata, kami pernah makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami berdiri melaksanakan sholat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, saya bertanya, berapa interval waktu antara keduanya? Ia menjawab, sekitar bacaan 50 ayat. Di antara kemudahan dalam Islam, bagi seseorang yang mendengar azan sementara ia sedang memegang gelas berisi air, maka ia boleh meminumnya hingga habis. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang di antara kalian mendengar azan sementara ia sedang memegang cangkir, maka janganlah ia meletakkannya sebelum ia memenuhi hajatnya. Minum. Barang siapa yang makan dan minum karena lupa, maka puasanya tetap sah. Sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang lupa bahwa ia puasa, lalu ia makan atau minum, maka hendaklah ia melanjutkan puasanya, karena sesungguhnya Allah yang memberikan makan dan minum kepadanya saat itu. Disunnahkan menyegerakan berbuka setelah matahari terbenam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia senantiasa akan mendapatkan kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Disunnahkan pula berbuka dengan beberapa buah rutab, kurma basah, mencontoh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam
Berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, sebelum sholat Rasulullah senantiasa berbuka dengan beberapa rutab. Jika tidak, maka beliau berbuka dengan beberapa buah kurma. Dan kalau tidak, maka beliau minum beberapa teguk air. Dan jika beliau tidak memiliki apapun, maka beliau meniatkan berbuka dalam hati. Berdasarkan sebuah riwayat yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbuka, beliau mengatakan, telah terhapus rasa haus dan kerongkongan pun telah basah, dan telah dicatat pahala di sisi Allah. Beliau juga bersabda, sesungguhnya doa orang yang berpuasa saat ia berbuka tidak akan tertolak. Meninggalkan laghun, perkataan sia-sia, dan ar-rafath, perkataan kotor. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika seseorang sedang berpuasa di siang hari, maka janganlah ia mengucapkan kata-kata kotor, dan jangan pula ia bertengkar. Dan jika ada orang yang mencacinya atau mengajaknya bertengkar, maka hendaklah ia mengatakannya, saya sedang berpuasa hari ini. Dianjurkan memperbanyak ibadah kepada Allah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi ketika tiba bulan Ramadan, saat malaikat Jibril alaihi salam datang menemuinya. Dan Jibril datang menemuinya setiap malam untuk mengulang-ulangi bacaan Al-Qur'annya. Dan Rasulullah lebih dermawan dibanding angin yang bertiup.